Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan asuransi umum ya. Ini pertemuan yang kelima. Eh, Persiapan kuis ya. Jadi karena besok kuis, jadi pertemuan kelima ini kita akan coba bahas soal-soal ya sebagai persiapan untuk kuisnya besok gitu ya. Semoga soal-soal yang kita bahas ini itu memberikan sedikitlah gambaran terkait soal kuisnya dan ya semoga ada beberapa soal yang mungkin masuk ke dalam soal kuisnya ya. Nah, di soal yang pertama ini kita diminta untuk mengembangkan rumus dari mu 3 dan juga mu 4 ya. Nah, jadi ingat saja bahwa mu k itu sama saja dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dari x dikurangin dengan mu dipangkatkan k dikali dengan fx dx gitu ya. Nah, jadi untuk mu 3 ya tinggal langsung min integral eh, integral min tak hingga sampai tak hingga dari x dikurang mu pangkat 3 fx dx. Nah, sekarang kita bisa jabarkan dulu bentuk dari X dikurangin mu dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahuinya itu seperti apa ya, ingat aja bentuk dari A plus B dipangkatkan N itu seperti apa formulanya ya. Yaitu ini sama aja kayak eh, N kemudian plus A N min 1B ya. Sorry, ini dia ada kombinasinya ya. Jadi A plus B pangkat N itu sama dengan A pangkat N ditambah eh, C, C1 lah ya. C1 A dipangkatkan N-1 B ditambah C2 A N-2 B kuadrat ditambah dan seterusnya sampai nanti terakhir itu adalah B gitu ya. B dipangkatkan N gitu ya. Nah, di mana C1 atau nilai konstantanya itu kita bisa gunakan apa namanya segitiga Pascal ya. 461 ya, ini segitiga Pascal. Nah, jadi kalau misalkan kita punya X dikurangin mu dipangkatkan 3 gitu ya, maka kita bisa dapatkan bentuknya itu sama saja ya. Di sini kita punya A-nya adalah X, kemudian mu-nya itu minus mu itu sebagai B ya. Nah, jadi kalau misalkan dia 3 berarti itu ini adalah nilai dari koefisiennya ya. Nah, ini kalau misalkan N-nya sama dengan 3 berarti ada 1, 3, 3, 1. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, seperti apa. Nah, yang pertama ya, ini bisa kita kembangkan itu sebagai X ditambah minus mu dipangkatkan 3 yaitu X dipangkatkan 3 lalu ditambah ya, eh, kita masukkan X kuadrat ya. Jangan lupa konstantanya dulu yaitu 3 kemudian X kuadrat, lalu kita kali dengan minus mu, kemudian ditambah 3, kemudian X minus mu kuadrat, lalu ditambah dengan minus mu dipangkatkan 3. Ya. Nah, jadi hasilnya ini X pangkat 3 ditambah 3. Oke, sorry. Ini karena ada minus, jadi minus ya. Minus 3 X kuadrat mu, kemudian di sini berarti dikurangin 3X mu kuadrat, karena minus mu dikuadratkan itu adalah mu kuadrat ya, kemudian dikurangin mu pangkat 3. Nah, jadi bentuknya sama kayak yang ada di sini. Ya, jadi untuk 4, 5, dan seterusnya itu nanti bisa kita lakukan hal yang sama gitu ya. Atau kalau misalkan mau di selesaikan gitu ya, menggunakan misalkan dari
dari X dikurang mu kuadrat dulu gitu ya. Ini apa hasilnya? X kuadrat dikurang 2X mu ditambah mu kuadrat. Baru nanti kalau X dikurang mu pangkat 3 itu sama aja kayak yang ini kita kali dengan X min mu gitu ya. X pangkat min X kuadrat dikurang 2X mu tambah mu kuadrat dikali dengan X min mu. Boleh seperti itu ya. Nanti hasilnya tetap sama. Nah, jadi ini masing-masing bisa kita jabarkan ya. Hasil integralnya berarti sama aja kayak integral minus tak hingga sampai tak hingga dari x pangkat 3 fx dx ya. Itu adalah nilai dari ekspektasi x pangkat 3 gitu ya. Kemudian di sini ada minus 3 mu integral minus tak hingga sampai tak hingga kemudian x kuadrat fx dx ya x kuadrat fx dx. Nah, yang ini itu adalah nilai dari ekspektasi x kuadrat ya. Ini adalah ekspektasi dari x kuadrat. Kemudian tadi yang ini adalah ekspektasi dari x pangkat 3 ya. Nah, kemudian tadi ditambah lagi ya dengan berarti 3 dikali mu kuadrat ya 3 mu kuadrat integral minta hingga sampai tak hingga x fx dx ya. Maka ini hasilnya itu adalah ekspektasi x. Nah, baru kemudian dikurangin lagi dengan mu pangkat 3 integral minta hingga sampai tak hingga fx dx. Nah, ini hasilnya itu adalah satu ya, sifat dari peluang. Jadi, yang tersisa adalah ekspektasi x pangkat 3 dikurang 3 mu ekspektasi x kuadrat ditambah 3 mu kuadrat ekspektasi x ya dikurang mu pangkat 3. Nah, di mana ekspektasi x itu dia adalah mu ya. Nah, jadi kita punya ekspektasi dari X pangkat 3 itu adalah mu 3 aksen, kemudian dikurang 3, ini ekspektasi X kuadrat itu, ingat ya, ekspektasi X pangkat K itu dia adalah mu K aksen. Ya, ingat ini. Nah, ini ada 3 mu 2 aksen mu, kemudian ditambah dengan ini 3 mu kuadrat dikali dengan mu itu 3 mu pangkat 3 dikurangin dengan mu pangkat 3 itu hasilnya adalah positif 2 mu pangkat 3. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi mu 3 itu adalah mu 3 aksen dikurang 3 mu 2 aksen mu ditambah 2 mu pangkat 3. Itu untuk yang mu 3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan juga nilai dari mu 4 ya. Ingat tadi kalau segitiga Pascal, maka untuk yang pangkat 4 dia adalah 1, 4, 6, 4, dan 1. Ya, berarti kita mulai dulu dari X dipangkatkan 4, baru nanti jadi X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, sampai X pangkat 0. Kemudian mu-nya juga dimulai dari 0 dulu ya. Mu pangkat 0, mu, kemudian mu kuadrat, mu pangkat 3, dan mu pangkat 4. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana kita melihat apa namanya tandanya positif atau negatif gitu ya. Nah, kalau misalkan dia karena dimulai mu-nya itu dari pangkat 0 ya. Jadi ketika nanti mu pangkat 0 maka ini positif. Kalau misalkan mu pangkat 1 maka nanti dia ini tandanya negatif ya. Kalau misalkan mu-nya dikuadratkan maka positif tandanya. Mu pangkat 3 berarti nanti negatif dan untuk mu pangkat 4 berarti nanti positif tandanya gitu ya. Nah, jadi di sini dia positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, sama kayak tadi ya, tinggal dijabarkan ini nanti dikalikan masing-masing X dengan fx-nya ya. Hmm. Kayak yang tadi, jadi integral minta hingga sampai tak hingga dari X dipangkatkan 4 dikali fx itu adalah ekspektasi dari X pangkat 4. Kemudian ini ada min 4 mu, min 4 mu-nya kita tulis di depan. Kemudian X pangkat 3 sampai dikali dengan fx ya untuk integralnya itu adalah sama kayak ekspektasi dari X pangkat 3. Kemudian 6 mu kuadratnya tetap, lalu ekspektasi dari X kuadrat yaitu integral minta hingga sampai tak hingga dari X kuadrat dikali fx dx ya. Begitu sampai nanti mu pangkat 4-nya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ini momen keempat. 4 momen ketiga mu, lalu 6 mu 2 aksen mu kuadrat, lalu yang ini minus 4 mu pangkat 4 ditambah mu pangkat 4 itu hasilnya adalah 3 mu pangkat 4 ya. Jadi yang ini. Jadi bentuk sederhananya adalah kayak gini. Jadi ini tinggal disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nilai dari mu 5 ya, caranya sama seperti itu.
Kita tinggal eh, gunakan saja sifat-sifatnya. Jadi yang penting diingat adalah bahwa ekspektasi dari X pangkat K itu yang kita rumuskan dengan mu K aksen itu adalah integral min tak hingga sampai tak hingga X dipangkatkan K dari Fx dx. Dan perlu diingat bahwa integral min tak hingga sampai tak hingga dari Fx dx itu sama dengan satu ya. Karena dia total peluang itu dia adalah satu. Seperti itu. Itu mungkin yang perlu diingat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, katanya di soal nomor 2, peubah acak itu punya mean dan koefisien variansinya itu sebesar 2. Jadi, katakanlah mu-nya itu sama dengan 2, lalu koefisien variansinya itu 2 juga ya. Nah, raw moment ketiganya itu adalah 136. Ya, raw moment ketiga itu adalah mu 3 aksen ya. Jadi, raw moment ke K itu adalah mu K aksen ya. Ingat yang ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah skewness-nya berapa? Skewness itu adalah gamma satu yaitu eh, mu 3 ya dibagi dengan sigma dipangkatkan 3 ya. Nah, berdasarkan informasi soal ya, ingat kalau misalkan koefisien variasi itu adalah sigma dibagi dengan mu. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa sigma itu adalah mu dikali dengan koefisien variansi. Jadi kita peroleh bahwa itu nilainya 2 dikali 2 yaitu 4 ya, karena tadi kita punya nilainya masing-masing itu 2. Sehingga kita tahu bahwa variansinya itu adalah 16. Nah, dari sini kita bisa tentukan raw moment kedua. Ingat bahwa variansi itu adalah eh, ekspektasi dari X kuadrat dikurangin dengan ekspektasi X dikuadratkan. Berarti kalau kita mau tahu nilai yang ini, yaitu ekspektasi dari X kuadrat, berarti adalah sigma kuadrat kita tambah dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ya, atau sama aja kayak gini. Mu 2 akton ini adalah raw moment kedua ya. Nah, itu sama dengan sigma kuadrat ditambah dengan mu kuadrat. Berarti 16 ditambah dengan 2 pangkat 2, yaitu nilainya 20. Nah, dari sini kita bisa dapatkan momen pusat ketiga ya. Tadi ingat rumusan momen pusat ketiga tadi sudah kita kembangkan bentuknya seperti ini ya. Raw momen ketiga dikurang 3 kali raw momen kedua dikali dengan mu-nya ditambah 2 kali mu dipangkatkan 3. Nah, raw momen ketiganya sudah diketahui nilainya tadi 136. Lalu dikurangkan 3 dikali 20 ini adalah raw momen kedua yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita kali dengan mu-nya yaitu 2. Lalu ditambah 2 dikali mu-nya dipangkatkan 3. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 32. Nah, jadi ingat tadi rumus dari skewness, pertanyaannya kan skewness ya. Skewness itu adalah mu 3 atau momon pusat ketiga dibagi dengan sigma pangkat 3. Nah, mu 3-nya 32, lalu sigma pangkat 3-nya itu sama aja kayak dengan 4 pangkat 3, yaitu 64. Jadi hasilnya adalah 1/2. Nah, jadi skewness-nya itu adalah 1/2. Ya, seperti itu saja. Oke, nah kita lanjut soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan skewness dari distribusi gamma kalau misalkan ternyata koefisien variansinya itu nilainya 1. Nah, tadi ingat bahwa koefisien variansi itu adalah sigma dibagi dengan mu. Nah, karena ini nilainya 1, berarti dari sini kita peroleh bahwa sigma itu sama dengan mu. Ya, jadi nilai sigma dan mu-nya itu sama. Nah, perlu kita perhatikan lagi bahwa untuk distribusi gamma, momen ke K-nya itu adalah eh, untuk momen pertamanya itu adalah alpha theta. Ya, jadi untuk X yang berdistribusi gamma, ya, maka kita punya ekspektasi dari X pangkat K-nya itu adalah theta dipangkatkan K lalu dikali gamma alpha. Atau bisa juga ditulis sebagai theta pangkat K lalu alpha dikali alpha plus 1 dikali dan seterusnya. Gitu ya. Sampai nanti dia sampai di mana gitu. Nah, jadi eh, untuk momen pertamanya itu adalah alpha theta ya. Nah, untuk momen keduanya itu adalah alpha alpha plus 1 theta kuadrat. Ini nanti coba dicek ya.
Kalau saya tidak salah ingat, harusnya momennya itu bentuknya seperti ini ya. Alpha, alpha min satu, ya. Sepertinya ya bentuknya ya. Theta dipangkatkankah gamma alpha? Ini atau bentuk lainnya bisa ditulis sebagai apa ya? Saya juga ada lupa, nanti silakan di cross check lagi ya. Kalau saya nggak salah itu bentuknya harusnya membentuk pola gitu ya. Eh, ya saya ingatnya dia gamma alpha ya. Nanti silahkan dicek lagi lah ya. Intinya momen pertamanya itu adalah alpha theta dan momen keduanya itu adalah alpha alpha plus 1 theta kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan bentuk variansinya itu tinggal momen keduanya tadi ya, mu 2 aksennya kita kurangkan dengan mu kuadrat ya. Hasilnya adalah alpha theta kuadrat. Nah, dari koefisien variansi karena tadi dikatakan bahwa sigmanya sama dengan mu, ya kita bisa lihat bahwa nilai sigmanya tadi adalah di sini ya. Sigma itu adalah akar dari alfa theta kuadrat. Sama saja dengan akar alfa dikali theta. Kemudian mu-nya alfa theta. Jadi bisa kita coret. Yang tersisa akar alfa dibagi dengan alfa. Ya, ingat alfa itu adalah akar alfa dikali akar alfa gitu ya. Jadi ini dicoret. Yang tersisa itu adalah akar alfa alfa di bawah. Atau sama aja dengan alfa pangkat setengah. Dan ini sama dengan satu, sehingga dari sini kita bisa dapat nilai alfanya itu adalah satu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi skewness-nya ya. Nah, jadi kita tentukan dulu raw momen ketiganya. Raw momen ketiga itu dia adalah alpha, alpha plus satu, alpha plus 2. Ya. Jadi, karena alfanya tadi diketahuin nilainya itu adalah satu, berarti kan satu dikali 2 dikali 3, kemudian theta pangkat 3, yaitu sama dengan 6 theta pangkat 3. Ingat tadi mu k aksennya itu untuk gamma adalah theta pangkat k alfa dikali alfa plus satu dikali dengan alfa dan seterusnya sampai alfa plus k gitu ya. Sorry. Nanti dicek ulang ya di appendix ya. Ini untuk gamma. Nah, jadi menggunakan momen pusat ketiga tadi rumusnya seperti ini ya. Nah, ini mu 3 aksennya adalah 6 theta kuadrat, kemudian mu 2 aksennya tadi adalah 2 theta kuadrat. Dari mana kita dapat? Karena tadi ini dia adalah untuk mu 2 aksennya tadi adalah alpha alpha plus 2, sorry, alpha plus satu ya. Alpha plus satu theta kuadrat sama dengan satu dikali 2 theta kuadrat sama dengan 2 theta kuadrat ya. Kemudian dikali dengan mu-nya, sorry, sebentar. Mu-nya itu dia, oke, ini mu-nya belum ya. Harusnya dikali lagi dengan theta ya di sini. Mu-nya tadi, mu itu adalah alpha theta ya, sama dengan theta, karena tadi alfanya satu. Nah, sehingga ini 6 theta pangkat 3, kemudian dikurang 6 theta pangkat 3, lalu ditambah 2 theta pangkat 3, ya, itu adalah nilai dari mu dipangkatkan 3-nya tadi. Nah, berarti yang tersisa adalah 2 theta pangkat 3. Nah, kemudian sigmanya tadi apa? Nah, sigmanya di sini adalah alfa theta kuadrat gitu ya. Sigma kuadrat itu adalah alfa theta kuadrat atau sama dengan theta kuadrat ya. Berarti kalau misalkan dia sigma aja gitu ya, sigma itu sama dengan theta. Nah, jadi kalau misalkan sigma pangkat 3 ya berarti theta pangkat 3 gitu ya. Nah, maka dari sini tadi kita peroleh bahwa mu 3-nya adalah 2 theta pangkat 3, kita bagi dengan theta pangkat 3 itu sama dengan 2 gitu ya. Jadi skewness-nya itu adalah 2. Kalau misalkan ternyata koefisien variansinya itu satu.
Oke, itu untuk soal yang nomor 3 ya. Kita coba lanjut. Ini soal nomor 4. Nah, untuk dua variabel acak X dan Y, ternyata EY30 itu sama dengan EX30 ditambahkan 4. Nah, misalkan X itu punya distribusi seragam pada interval 0 sampai 100, dan Y itu distribusi seragam juga dengan intervalnya 0 sampai dengan omega. Nah, hitunglah nilai dari omega dikurang 100. Nah, karena dikatakan tadi bahwa dia berdistribusi seragam pada 0 sampai dengan omega, ya, gini ya, kalau misalkan dia X itu berdistribusi uniform 0 omega, maka kita punya fx-nya itu adalah 1/omega-0 ya, atau 1/omega, seragam. Nah, jadi kita bisa tentukan bahwa nilai dari ED-nya itu untuk suatu fungsi itu adalah integral dari D sampai hingga, di mana tak hingganya di sini adalah batasnya yaitu omega ya. Kemudian X dikurangin D, kemudian fx-nya. Ya, ini adalah nilai dari fx. Kemudian ini adalah nilai dari si fx-nya ya. Nah, jadi hasilnya itu kalau kita sederhanakan ya, ini integral biasa, saya rasa teman-teman sudah bisa nanti diperoleh ternyata nilainya adalah omega dikurang 2, sorry, omega dikurangin D dibagi dengan 2. Nah, tadi kita tahu bahwa E30 untuk Y itu sama dengan E30 untuk X ditambah dengan 4 gitu ya. Nah, berarti ini untuk Y30, kemudian ini EX30 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ternyata ini itu hasilnya kan 35 ya, atau 39 di sini. Nah, berarti kita punya omeganya itu adalah 2 dikali 39 ditambah 30 atau 108. Nah, pertanyaannya tadi adalah omega kurang 100. Nah, jadi untuk omega min 100-nya itu sama dengan 108 dikurangin dengan 100 ya, yaitu sama dengan 8. Seperti itu saja. Jadi ini tidak susah ya. Yang penting itu adalah kita tahu seperti apa nilai dari mean residual life function-nya atau nilai dari ED-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 5, kita diminta untuk menunjukkan hubungan berikut ya, bahwa ekspektasi X itu adalah ED dikali SD ditambah ekspektasi X dan D. Nah, pertama kita lihat dulu di sini bahwa ekspektasi X itu sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga X fx dx. Ya, bentuk ini bisa kita potong ya. Jadi integral 0 sampai D x f x dx, kemudian ditambah integral dari D sampai tak hingga x fx dx. Nah, kemudian kita bisa menambahkan variabel integral dari D sampai tak hingga dfx dx, kemudian kita kurangkan dengan integral D sampai tak hingga dfx dx gitu ya. Jadi kita memunculkan ekspresi yang di sini, yang mana ini kan sebenarnya sama dengan nol gitu. Jadi nggak apa-apa, kita manipulasi. Nah, sehingga untuk bentuk yang pertama ini bisa kita turunkan di sini. Kemudian yang ini, bentuk yang ini anggaplah nilainya 1, ini 2 ya, kita pindahkan, ini jadi 1, lalu di sini ada jadi 2, kemudian yang 3 dan juga 4 kita lihat ya, integral D sampai dengan tak hingga x f x dx, kemudian dikurang integral D sampai tak hingga df x dx, ini sama aja dengan integral dari D sampai tak hingga X dikurangin D fx dx ya. Nah, jadi ini bentuknya adalah 3 dan 4 ya. Kita mix. Nah, sekarang kita coba lihat dulu gitu ya. Seperti apa nilainya. Hmm. Nah, ingat kembali definisinya ya. Kalau misalkan untuk ekspektasi X dan D itu dia adalah integral 0 sampai D x f x dx ditambah dengan D dikali 1 dikurang F D ya.
Kemudian eh, ED itu adalah integral dari D sampai tak hingga X dikurangin dfx dx kita bagi dengan SD. Nah, jadi perhatikan yang pertama untuk yang poin kedua dulu ya. Nah, untuk yang poin kedua ya saya tuliskan ulang. Eh, Oke. Nah, perhatikan bentuk yang ini dulu, yang ke 34 ini deh. Ya, yang 34 ini itu dia sama aja kayak kalau si ED-nya ini kita kali dengan SD gitu ya. Nah, ini sama aja dengan ED kita kali dengan SD. Ya, jadi bentuknya yang ini. Ini adalah 34 tadi ya. Kita mix. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang kedua, poin yang kedua ini ya. Eh, Integral D sampai tak hingga df x dx itu sama aja dengan D integral D sampai tak hingga fx dx. Nah, di mana ini sama aja kayak D kita kali dengan S D ya, atau sama aja dengan D dikali satu dikurang F D. Sorry. Nah, jadi yang ini adalah bentuk yang nomor 2. Nah, kita lihat yang ini nomor satu ya tetap ya. Nah, satu dan dua ini kalau kita jumlahkan itu membentuk ekspektasi X dan D. Ya, jadi ini adalah penjumlahan dari satu dan dua. Lalu yang ini tadi adalah tiga dan empatnya. Itu jadi terbukti ya bahwasannya ya ini terbukti gitu. Ekspektasi X itu adalah ED dikali SD ditambah ekspektasi X dan D. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 6. Nah, tunjukkan bahwa fungsi kelebihan kerugian rata-rata atau mean excess loss function dari distribusi eksponensial itu adalah konstan. Ya, ingat tadi untuk ED itu dia adalah integral dari D sampai tak hingga X dikurangin D, fx dx dibagi dengan eh, SD gitu ya. SD atau ya boleh dibuat menjadi integral atau boleh juga dibuat menjadi integral D sampai tak hingga fx dx ya. Yang mana ini sebenarnya sama aja dengan SD gitu. Nah, jadi kalau kita coba gitu ya bahwa ketika E theta itu berarti kan sama aja dengan oke. Integral theta sampai tak hingga x dikurangin theta lah. Ingat untuk fungsi eksponensial fx-nya itu adalah satu per theta E min x per theta ya. Untuk x lebih dari nol. Nah, berarti ini menjadi theta pangkat min 1 E min x per theta dx. Kita bagi dengan integral theta sampai tak hingga theta pangkat min 1 E min x per theta dx. Nah, hasil integralnya yang ini ya, itu adalah theta E pangkat min 1. Ini integral biasa ya, jadi tidak perlu saya jabarkan saya rasa. Kemudian untuk yang bawah ini integralnya adalah E pangkat min 1. Jadi kalau kita coret itu hasilnya adalah theta. Nah, kita bisa lihat bahwasannya E theta itu sama dengan theta. Berarti ya benar bahwasannya dia nilainya akan konstan. Gitu ya. Untuk nomor 6. Nah, ini nomor 7. Kerugian diketahui berdistribusi Pareto dengan alfanya 4 dan tetanya adalah 10.000. Tentukan mean excess loss pada eh, titik 5.000. Nah, perhatikan dulu bahwa untuk ED itu kan dia sama aja kayak ekspektasi X dikurangkan ekspektasi X dan D. Ingat tadi hubungannya bahwa ekspektasi X itu sama dengan eh sorry, iya. ED dikali dengan SD ditambah dengan ekspektasi X dan D. Ya, jadi dari sini bisa kita manipulasi bahwa ED itu sama aja kayak ekspektasi X kita kurangkan dengan ekspektasi X dan D
baru dibagi dengan SD. Nah, di sini X-nya itu Pareto, ya. Jadi ingat untuk ekspektasi X dari Pareto itu dia adalah theta per alfa min 1. Kemudian ekspektasi dari X dan D untuk Pareto itu adalah theta per alfa min 1, lalu 1 dikurang theta per theta plus D pangkat alfa min 1, ya. Lalu untuk SD-nya itu dia adalah theta per theta plus D dipangkatkan alfa, ya. Nah, jadi kita bisa substitusikan itu untuk mencari tahu nilai ED-nya. Ya, jadi kalau kita substitusikan, ya kita kelompokkan yang sama, nanti diperoleh ini bentuk sederhananya sama aja kayak theta per alfa min 1, lalu theta ditambah D dibagi dengan theta, ya, atau ini bisa dicoret jadinya adalah theta plus D dibagi dengan alfa min 1. Nah, tadi kita mau cari tahu nilai dari E5000, berarti sama aja dengan tetanya adalah 10.000 ditambah 5.000 dibagi dengan 4 kurang 1, ya. Atau sama aja dengan 15.000 dibagi dengan 3, yaitu 5.000. Jadi nilai dari mean excess loss-nya pada 5.000 itu adalah 5.000. Ya, jadi untuk soal ini itu penting untuk kita ketahui, ya, seperti apa bentuk dari momen suatu distribusi. Jadi seharusnya kalau misalkan memang nanti tidak diperbolehkan untuk membawa cheat sheet, harusnya nanti sudah ada diberikan, ya. Jadi kalau misalkan ternyata diperbolehkan bawa cheat sheet, maka seharusnya teman-teman nanti bisa menuliskan, ya, setiap momen dari masing-masing distribusi, ya, itu seperti apa. Biasanya distribusi yang umum itu adalah eksponensial, gamma, Pareto, kemudian ada mungkin Weibull, ada normal, ya, ada apa lagi, ya. Itu sih biasanya distribusi-distribusi yang muncul, yang sering muncul gitu, ya. Kalau untuk kayak distribusi Bohr dan lain-lain itu sebenarnya jarang muncul, tapi ya tidak menutup kemungkinan akan muncul juga, ya. Jadi tidak ada salahnya dituliskan juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, katanya di sini X dan Y itu dia berdistribusi normal dengan mu-nya adalah 40. Diketahui var Vx itu adalah 60 dan TVAR Vx-nya adalah 65. Kemudian var Vy-nya adalah 72. Pertanyaannya, berapakah nilai dari TVAR Vy-nya? Nah, jadi karena di sini dia distribusi normal, ingat bahwa untuk normal itu var Vx-nya itu adalah mu ditambah sigma dikali dengan si inverse dari V. Ya, ini V inverse dari V. Ya. Ingat bahwa eh, ini kemarin sudah kita turunkan, ya, pada soal latihannya. Jadi nanti silahkan dipelajari kembali itu bagaimana penurunannya, ya. Dan untuk TVAR-nya itu adalah mu ditambah sigma dikali si dari si inverse, sorry, V inverse P dibagi 1 min P. Ya, ingat bahwa eh, si Z ini sama aja dengan 1/akar 2 Pi EXP min Z kuadrat per 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi berdasarkan informasi soal, pertama kita tahu bahwa var Vx itu dia adalah 60. Berarti kita bisa peroleh bahwa mu ditambah sigma X eh, eh, V inverse dari V itu dia sama dengan 60, ya. Nah, tadi mu-nya diketahui adalah 40, sehingga kita bisa dapatkan bahwa di sini, ya, kita peroleh 40 ditambah sigma X dari V inverse P itu dia sama dengan 60. Ya, ini kalau kita pindahkan itu hasilnya adalah 20. Jadi kita punya V inverse P itu adalah 20 per apa namanya ini? Sigma X, ya. Atau standar deviasi dari X. Nah, kemudian var PY itu berarti dia menggunakan cara yang sama, itu adalah mu ditambah sigma Y P inverse P,
ya, di mana tadi ini mu-nya 40, kemudian ini sigma Y-nya tetap, lalu V inverse-nya ini adalah nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 20 per sigma X. Nah, ini tadi var V-nya itu adalah 72 ya untuk yang Y. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ya, perhatikan eh, 40 ditambah dengan 20 sigma Y per sigma X itu sama dengan 72. Jadi 20 sigma Y per sigma X itu dia sama dengan 32. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa sigma Y itu adalah 32 kita kali sigma X dibagi dengan 20 ya, bentuknya kayak gini. Nah, kemudian dari TVAR ya, tadi TVAR nilai si X itu tadi sudah diketahui ya. Ini nilainya adalah mu ditambah sigma X dibagi nilai yang ini. Si V inverse P per 1 min P. Nah, dari sini kita tahu nilai yang ini ya. Sisi dari V inverse P dibagi 1 min V itu adalah sama kayak 25 dibagi dengan eh, sigma X. Kenapa bisa demikian? Perhatikan tadi TVAR-nya adalah 65 dan mu-nya adalah 40 ya. Jadi kita punya ini adalah 40 ya. Ini sama dengan 65 gitu ya ditambah dengan sigma X yang di dalam kurung ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu ini kita pindahkan ya hasilnya 25 baru kita bagi dengan sigma X. Ya, jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah TVARY. TVARY itu kan adalah mu ditambah sigma Y, lalu kita bagi dengan nilai yang di dalam kurung ini. Ya, mu-nya tadi adalah 40, kemudian sigma Y-nya itu adalah tadi sudah kita dapatkan nilainya 32, sigma X per 20, dan untuk nilai yang di dalam kurung ini adalah 25 per sigma X ya. Jadi bisa kita coret sigma X-nya. Nah, 20 dengan 25 itu adalah 5 dan 4, lalu yang 4 dengan 32 hasilnya 8. Nah, ini adalah 40. Jadi 40 tambah 40 itu adalah 80. Nah, jadi nilai dari TPAR-nya itu adalah 80. Ya. Mungkin untuk soal seperti ini nih soalnya cukup rumit ya. Jadi kita perlu memahami hubungan-hubungannya. Ya, kita perlu memanfaatkan hubungan yang ada. Jadi memang sedikit lebih kompleks ya, karena memang setahu saya ini itu adalah soal PAI ya, yang dijadikan soal UTS kalau tidak salah ya. Nah, jadi hmm, silahkan dipahami ya, siapa tahu nanti ternyata keluar soal yang seperti ini pada kuisnya besok ya. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 9. Jadi klaim kerugian itu memiliki perubahan acak kontinu berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta, di mana tetanya sendiri itu dia adalah realisasi dari variabel acak theta besar. Nah, diketahui fungsi peluang bersamanya itu atau fungsi peluang bersyaratnya adalah theta E min theta X seperti ini. Dan untuk si tetanya itu dia ternyata berdistribusi uniform dari 1 sampai 11. Nah, hitunglah probabilitas bahwa X lebih dari 0,5. Nah, perhatikan di sini ini adalah peluang tak bersyarat ya, tak bersyarat. Nah, jadi karena tadi dia itu berdistribusi uniform, maka nilai fx-nya untuk yang bersyarat itu adalah 1 dikurang E min theta X ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini adalah distribusi eksponensial biasa ya. Nah, ingat untuk fungsi distribusi tak bersyaratnya, itu rumusnya adalah integral dari batas si tetanya, yaitu karena di sini uniform, berarti dari 1 sampai 11, ya, nilainya integral 1 sampai 11, ini adalah fungsi bersyaratnya, kita kalikan dengan fungsi dari si tetanya, kita integralkan terhadap d theta. Nah, karena tadi si tetanya itu dia uniform, uniform ya, 1 sampai 11, maka untuk f theta tetanya itu adalah 1 per 11 kurang 1, yaitu 1 per 10. Nah, kemudian tadi fx-nya itu adalah bentuknya seperti ini ya, 1 dikurang E min theta X. Lalu ini adalah 1 per 11
kurang 1. Ya. Nah, jadi 1/10-nya ini bisa kita keluarkan. Kemudian kita tinggal integralkan 1 dikurang E min theta X-nya ini terhadap d theta-nya. Ya. Dengan batasnya 1 sampai 11. Nah, jadi hasilnya adalah theta ditambah 1/x E min theta X. Ya. 11/1. Nah, jadi kalau misalkan kita substitusikan, nanti didapat hasil akhirnya itu adalah 1 kita tambahkan 1/10x, lalu E min 11x dikurang E pangkat min x. Nah, pertanyaannya tadi kan adalah peluang kalau misalkan x-nya lebih dari 0,5 ya. Berarti itu sama aja dengan 1 dikurang fungsi distribusinya pada titik 0,5. Nah, yaudah kita tinggal substitusikan aja ke bentuk persamaannya tadi ini ya. Nah, karena tadi kita punya bahwa fx-nya itu 1 dikurang 1 ditambah 1/10x E min 11x dikurang E min x, ya maka nilai 1 dikurang fx itu adalah minus dari 1/10x dikali E min 11x dikurang E min x. Nah, jadi kita tinggal substitusikan aja nilainya ya. Nanti masukkan x-nya 0,5 diperoleh hasilnya adalah 0,1205. Nah, jadi peluangnya adalah 0,1205. Nah, ini soal yang terakhir ya. Jadi katanya suatu kerugian itu atau X-nya itu dia distribusinya normal ya. Rata-ratanya adalah 100 dan variansinya 900. Nah, risiko kerugiannya itu diukur pakai value matrix ya atau nilai risiko dan juga tail value matrix-nya atau ekor dari nilai risikonya. Nah, ternyata diketahui si TVAR 0,9 X-nya itu sama dengan VAR dari PX-nya. Nah, pertanyaannya adalah nilai P-nya itu berapa gitu ya. Nah, jadi di sini kita coba cek dulu ya karena tadi X-nya itu dia normal. eh, Ya, rata-ratanya ini adalah berarti mu-nya ya. Mu-nya sama dengan 100, lalu sigma kuadratnya itu adalah 900. Ya, jadi dari sini kita peroleh sigmanya itu adalah 30 ya. Nah, tadi kita juga sudah tahu ya, kalau untuk distribusi normal, maka eh, par Px itu rumusnya adalah mu ditambah sigma, lalu P inverse dari V. Kemudian kalau untuk TVAR dari X itu adalah mu ditambah sigma, lalu kita kali si pada nilai V inverse P, lalu dibagi dengan 1 min P. Ya, seperti ini. Nah, katanya TVAR 0,9x itu sama dengan var P ya. Kita coba cek kalau misalkan TVAR 0,9 ya. Berarti kita punya dari sini ya TVAR PX-nya itu, sorry, P 0,9 ya tadi. Ini 0,9 itu sama dengan berarti var PX-nya itu adalah ini ya. Mu ditambah sigma dikali P inverse dari P. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa P itu adalah C dari TVAR 0,9 X-nya kita kurangin mu dibagi dengan sigma. Ya, jadi kita mau mencari nilai ini gitu ya. Nah, kita sudah tahu nilai mu dan juga sigmanya ya. Yang belum itu adalah nilai dari TVAR-nya itu berapa. Ya, kalau misalkan dia pada P-nya 0,9. Nah, jadi kita cari tahu dulu. Nah, jadi untuk si TVAR-nya pada titik 0,9 X itu adalah tadi mu ditambah sigma, lalu si pada eh, V inverse P, berarti V inverse dari 0,9 ya. V inverse dari 0,9 kita bagi dengan 1 dikurang 0,9. Nah, jadi V inverse 0,9 itu artinya berapa sih nilai Z-nya yang peluangnya itu 0,9 gitu. Nah, jadi kalau dari tabel, ya,
nilai dari si inverse 0,9 itu sama dengan 1,2816. Nah, untuk mencari nilai C-nya itu gimana? Jadi kalau misalkan tadi kita ingat ya, untuk Z yang berdistribusi normal baku 0,1, maka si Z itu adalah 1 dibagi akar 2 V EXP min Z kuadrat per 2. Nah, jadi ternyata kalau misalkan kita substitusi ya, sigma atau C dari nilai 1,2816 itu ternyata kalau dihitung nilainya adalah 0,1755. Nah, jadi ini sama aja mu-nya tadi adalah 100 ditambah sigmanya 30, lalu dikali 0,1755 dibagi 0,1. Jadi kalau kita hitung, ini nilainya sama aja dengan 152,65. Nah, jadi untuk P-nya tadi adalah di inverse dari 152,65 kita kurangkan mu-nya 100 dibagi dengan 30 ya. Maka ini sama aja dengan Pi dari 1,175. Hasilnya itu 0,88. Ya. Nah, jadi nilai P-nya itu adalah 88 atau 88%. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi 10 soal ya yang sudah kita bahas. Nanti silahkan dipelajari kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ya ditanyakan atau mungkin ada kekeliruan saat saya melakukan perhitungan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.